Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yang akan kami sajikan yaitu mengenai pembidangan hukum. Pembidangan hukum dimaksudkan agar terciptanya pengertian yang lebih baik serta dapat mengatur dan menjalankan hukum yang telah ada dengan lebih efektif. Pertama, pembidangan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu pembidangan hukum tertulis serta hukum tidak tertulis. Selanjutnya yaitu pembidangan hukum menurut sifatnya, hukum yang mengatur, serta hukum yang memaksa. Selanjutnya yaitu pembidangan hukum berdasarkan isinya. Pertama yaitu hukum privat dan yang kedua yaitu hukum publik atau hukum negara. Yang keempat yaitu pembidangan hukum berdasarkan sumbernya. Pertama, hukum perundang-undangan, kedua, hukum kebiasaan, ketiga, hukum traktat, dan yang keempat, hukum jurisprudensi. Hukum positif, hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum, hukum yang diharapkan akan berlaku pada masa yang akan datang. Hukum ad. Yang ketiga, hukum asasi, hukum alam, hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya atau abadi terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Pembidangan hukum menurut cara mempertahankannya. Pertama, hukum material, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Contoh hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Kedua, hukum formal, hukum proses atau hukum acara, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberi keputusan. Contoh hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Selanjutnya tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu berupa tulisan, naskah, atau dokumen yang dipergunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Macam-macam sumber hukum. Beberapa pakar secara umum membedakan sumber-sumber hukum ke dalam dua kriteria. Yang pertama, sumber hukum material. Yang kedua, sumber hukum formal. Yang pertama, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang secara langsung dapat membentuk hukum dan mengikat masyarakatnya. Mengapa disebut sebagai sumber hukum formal? Karena adanya timbul hukum positif dan tidak mempersalahkan atau mempersoalkan asal-usul hukum tersebut. Yang termasuk sumber-sumber hukum formal itu ada 5. Yang pertama itu adalah undang-undang, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga traktat atau perjanjian internasional, yang keempat jurisprudensi. Pertama, undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh badan legislatif pusat yang sifatnya memaksa dan memikat, termasuk hak dan kewajiban warga negara di dalamnya. Yang kedua, kebiasaan, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap hal yang sama dan diakui serta diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang, yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya untuk memutuskan perkara yang sama. Keempat, ada traktat, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Ada 3 macam traktat, yaitu bilateral, multilateral, dan kolektif. Yang kelima ada doktrin, yaitu pernyataan para ahli hukum ternama yang kemudian dijadikan pedoman atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya.